Sis, lu tahu nggak nih Tsinghua University di mana? Di jauh kayaknya. Di China ya, Prof? Iya, di Beijing. Jadi ini sebuah kebanggaan buat kita, Sis. Betul. Mendatangkan guru besar, profesor, orang Indonesia, tapi guru besar di university di Cina. Ya, karena kita mau ngomongin soal makanan bergizi. Ya. Makanan bergizi gratis ya. Tapi sebelum itu kita pengen kenalan dulu dengan Prof Stella. Prof Stella. Iya. Prof, kok bisa jadi profesor sih, Prof? Itu pertanyaan lebih poin. Prof bisa diceritain. Tapi kita pengen tahu sih. Profesor? Ini mungkin sebuah kebanggaan. Nggak mungkin lah. Ini pasti sebuah kebanggaan. Ada orang Indonesia jadi profesor, guru besar. Dulu sekolahnya gimana? Ya? Dia sekolah di sekolah orang kaya, pernah bolos apa enggak? Pernah nggak naik kelas apa enggak? Waktu di luar negeri pernah nggak naik kelas? Oke. Mungkin cerita dulu nih, Prof. Cerita dulu, oke, baik. Senang sekali bisa diundang. Terima kasih. Selalu kembali kepada riset dan bukti-bukti riset. Dan saya melihat dari ternyata program makan gratis ini sudah dilakukan di beberapa negara, termasuk di Amerika Serikat. Di negara maju juga? Di negara maju, ya, di negara yang begitu maju seperti Amerika Serikat masih banyak problem bahwa anak-anak yang tidak mendapatkan makanan yang cukup untuk mereka bisa berfungsi dengan baik. Itulah kenapa ini sebenarnya kalau di Amerika Serikat adalah federal program. Artinya memang disupport oleh dari federal, tetapi pelaksanaannya karena sistem Amerika Serikat adalah dilakukan masing-masing state. Jadi mau seperti apa dilakukan oleh masing-masing state, tapi itu federal program. Jadi setiap state harus melaksanakan program makan gratis di sekolah. Jadi karena saya tahu bahwa itu, jadi saya berbasiskan kepada evidence, lalu kepada bukti-bukti. Jadi waktu saya presentasi saya ingin memperlihatkan apakah ada buktinya atau tidak. Saya tidak bias atau begini tidak, tapi saya teliti dan setelah saya teliti ternyata ada buktinya. Jadi ada bukti bahwa penyediaan makan gratis di sekolah itu meningkatkan prestasi belajar anak-anak. Untuk usia? Nah, ini juga usianya itu yang sudah saya kumpulkan buktinya di Amerika Serikat itu dari SD, ada juga bahkan sampai SMP. Ya, yang sudah dilakukan riset-risetnya ya. Bukan berarti bahwa SMA tidak ada tidak tertingkatkan, tetapi risetnya mungkin belum dilakukan. Karena kan itu semua yang ada risetnya. Jadi waktu saya presentasi itu saya langsungkan dengan bukti. Ini sangat menarik, ada dari paper-paper dari yang ini. Sebenarnya kalau boleh saya sedikit ya, Mas. Boleh. Apa sih namanya bukti? Isi yang bagus, kita akan lebih punya pilihan di hidup ini. Jadi kita bisa lebih banyak memilih kita nantinya mau jadi apa. Kita yang milih. Kita yang pilih. Anak itu kan bisa diajak diskusi untuk reasonnya begitu. Apa bisa, Prof? Untuk bisa berpikir panjang gitu. Kalau orang tua kan udah punya background yang banyak. Atau anak itu apakah bisa diajak diskusi? Why-nya itu apa perlu dijelasin detail? Kamu harus begini. Nah, itu anak itu bisa. Tetapi itu kembali juga harus dibiasakan. Kalau coba kita ingat-ingat lagi, pernah ingat nggak? Mas Aziz sama Mas Angga punya anak nggak? Ya punya ya. Masih ingat nggak waktu anaknya umur 2,5? Banyak banget nanyanya. Kenapa saya harus tidur sekarang? Ini yang lagi saya rasakan. Oh, lagi rasakan ya. Nah, anaknya umur 2 ya. Iya. Anak ini pasti nanya. Misalnya anak saya, kenapa saya cuman boleh ke supermarket bareng? Terus kenapa saya kok cuman terus saya bilang kamu cuman boleh beli satu yang kamu mauin, permen kah atau coklat kah atau cuma boleh satu? Dia tanya loh, kok kamu belinya banyak? Kamu belinya begini, kenapa saya cuman boleh satu? Nah, kalau misalnya kita cuma jawabnya nggak usah nanya banyak-banyak deh. Emang begitu gitu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog Paul. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Semoga sobat selalu diberi kesehatan, selalu diberi rezeki yang berkah berlimpah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini kita akan mengulas videonya siapa sih yang memberi masukan tentang makanan bergizi gratis ke programnya Presiden Prabowo Subianto. Dan mungkin sobat juga tahu ya siapa yang memberi masukan data, fakta dan ilmiah
penelitian ilmiah tentang makan bergizi gratis itu, yaitu seorang wamen dikti yang semenjak dia diangkat jadi wamen, dia mencuat, terkenal dan populer di kalangan pemuda-pemudi ya, menjadi idola, yaitu wamen dikti sains teknologi Stella Christy. Bagaimana sih wamen dikti kita sampai bisa Pak Prabowo mengikuti masukan dan mau memiliki program makan bergizi itu? Yuk kita tonton videonya. Sis, lu tahu nggak nih Tsinghua University di mana? Di jauh kayaknya. Di China ya, Prof? Iya, di Beijing. Jadi ini sebuah kebanggaan buat kita, Sis. Betul. Mendatangkan guru besar, profesor, orang Indonesia, tapi guru besar di university di Cina. Ya, karena kita mau ngomongin soal makanan bergizi. Ya. Makanan bergizi gratis ya. Tapi sebelum itu kita pengen kenalan dulu dengan Prof Stella. Prof Stella. Iya, boleh. Prof, kok bisa jadi profesor sih, Prof? Itu pertanyaan lebih poin. Prof bisa cerita. Tapi kita pengen tahu sih. Profesor. Ini mungkin sebuah kebanggaan. Nggak mungkin lah, ini pasti sebuah kebanggaan. Ada orang Indonesia jadi profesor, guru besar. Dulu sekolahnya gimana? Ya? Dia sekolah di sekolah orang kaya, pernah bolos apa enggak? Pernah nggak naik kelas apa enggak? Waktu di luar negeri pernah nggak naik kelas? Oke. Mungkin cerita dulu nih, Prof. Oke, baik. Senang sekali bisa diundang, terima kasih. Terima kasih. Hai semuanya, saya Stella Christy. Saya asli orang Indonesia ya. Kadang-kadang paspornya masih Garuda, nggak pernah diganti. Saya lahir di Medan, tapi besar di Jakarta. Dan saya dari kecil sekolahnya di Jakarta, di Santa Ursula. Dan sebenarnya saya nggak pernah ada cita-cita sih sekolah ke luar negeri. Cuman kebetulan saja waktu saya SMP kelas 3, saya lihat berita di koran. Waktu itu saya masih ingat tuh berita di koran. Karena saya juga senang baca koran waktu itu. Iseng aja. Terus ada iseng baca koran, pasti niat, Prof. Enggak, soalnya bukunya kurang gitu. Jadi ada yang adanya koran, ya dibaca lah koran. Terus ada berita waktu itu, ada beasiswa dari pemerintah Singapura, namanya ASEAN Scholarship. Udah saya coba-coba aja. Saya daftar. Saya masih ingat waktu interview saya ditanyain, nah kamu nih bahasa Inggrisnya tuh belepotan banget. Ya, kelas 3 SMP? Iya, karena kan namanya juga saya baru belajar bahasa Inggris dari kelas 1 SMP ya. Itu waktu kecil ya pernah sedikit-sedikit lah, tapi kan nggak ada di SD. Jadi waktu belajar bahasa Inggris juga baru kelas 1 SMP. Jadi saya masih ingat tuh, tapi nilai kamu untuk IPA, matematika bagus lah ya, Bu, boleh diterima lah. Jadi saya waktu itu saya beruntung ya, saya dapat beasiswa itu namanya ASEAN Scholarship dari pemerintah Singapura, yang itu namanya untuk O-level. Jadi O-level itu untuk tingkat SMP menengah, SMA begitu. Lalu harusnya dilanjutkan sampai universitas. Setelah universitas lalu harusnya beasiswa itu diberikan sampai universitas. Tapi saya ke Singapura, terus saya harus 1 tahun dulu belajar bahasa Inggris, setengah tahun belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris dulu? Iya, karena saya bahasa Inggrisnya parah banget, belepotan. Tapi pede ya nyari beasiswa ke Singapura? Iya, namanya makanya modalnya pede aja, Mas. Kita harus modal pede. Saya juga selalu bilang kita harus modal pede. Modal pede dan modal kemauan gitu ya. Jadi percaya bahwa semua itu pasti bisa dipelajari. Jadi saya belajar, dan saya masih ingat waktu itu saya juga ada yang namanya literature. Itu terus harus ambil literature itu ya, pertama kali yang namanya ngambil sastra. Karena saya sebenarnya suka baca ya, jadi sastra itu menarik. Tapi yang saya pelajari bahwa sastra itu harus kita menulis argumen. Mengapa Shakespeare itu kenapa si King Lear-nya begini? Jadi harus menulis argumen. Nah itu sulit buat saya. Jadi cara pikirnya belum nyampe. Bahasa Inggrisnya juga belepotan. Saya masih ingat waktu itu hampir gagal ya. Jadi udah mau ujian akhir, ujian O-level. Itu namanya ujian O-level itu ada ujian namanya mock exam kan. Jadi diprediksi. Nah prediksi itu saya gagal. Terus tapi guru saya bilang, kamu nggak usah ikut lagi. Tapi bilang saya yakin saya bisa kok. Ya pede banget ya kamu, terserah lah. Optimis sekali. Jadi saya terusin. Syukurlah, alhamdulillah waktu itu waktu ujian akhirnya saya tetap dapat nilai yang
lumayan lah gitu, jadi nggak malu-maluin negara gitu. Harusnya saya waktu itu lanjut ke di A-level di Singapura. Tingkat kampus tuh seharusnya enggak, A-level itu tingkat 2 tahun terakhir SMA. Iya, karena kalau sistemnya British system yang dipakai di Singapura itu A-level itu 4 tahun. Jadi kita dikasihnya A-level 2 tahun terakhir. Lalu harusnya lanjut ke A-level, berarti itu kelas 2 dan 3 SMA. Tetapi karena saya udah nggak sanggup lagi di Singapura secara mental, terlalu kompetitif. Saya orangnya santai. Padahal optimistik loh. Optimistis tapi santai gitu. Ya santai ya, maksudnya untuk ukuran Singapura saya nggak cocok lah. Jadi saya sudah agak stres gitu. Saya waktu itu bilang saya mau pulang aja deh ke Indonesia. Ada titik nyerahnya juga Prof ya. Iya, ada titik nyerahnya, tapi kebetulan sekali saya lihat lagi nih ada beasiswa lain. Nah, opportunity lain. Ada opportunity lain. Ada beasiswa itu namanya beasiswa United World College. Nah, United World College itu kalau dapat beasiswa itu boleh milih mau sekolah kemana. Karena itu kampus-kampusnya di United World College itu SMA ya, tingkat A-level SMA. Tapi itu namanya college, tapi itu SMA, tapi boleh pilih di mana. Nah, saya alhamdulillah saya juga dapat lagi itu beasiswa. Jadi saya pilih di negara yang buat saya paling eksotis, yaitu di Norwegia. Jadi saya SMA di Norwegia, itu di tempat terpencil di Norwegia. Tapi saya negaranya tenang banget ya itu. Ya, negaranya tenang. Berarti sesuai dengan pribadi tadi yang pengen enjoy. Tapi saya senang tinggal di kota sih, waktu itu tinggalnya di desa banget ya. Jadi di negara Norwegia itu saya mendapat 2 tahun. Nah, terus sering ditanya orang kenapa bisa masuk Harvard, karena terus terang aja keadaan. Jadi saya tahu bahwa setelah saya lulus dari SMA ya, dari A-level itu pasti kalau misalnya mengharapkan dari keluarga atau dari orang tua itu pasti nggak mampu membiayai penuh kuliah di Amerika Serikat. Nah, jadi oleh karena itu saya tahu itu, jadi saya hanya saya hanya daftar ke universitas-universitas yang memberikan beasiswa lagi. Sebenarnya namanya itu bukan beasiswa ya, namanya need base. Jadi seperti Harvard itu kalau Anda berprestasi dan diterima, apapun latar belakang keluarga Anda, kami akan penuhi. Ya, itulah yang jadi saya cuma daftar ke sekolah yang top aja. Karena cuma sekolah yang top saja di Amerika Serikat yang memberikan ini beasiswa ini. Ya, dari sekolahnya langsung. Dulu zaman saya nggak ada tuh yang namanya LPDP. Sekarang udah ada LPDP. Benar. Jadi saya harus bergantung penuh kepada kebijakan pemerintah negara tersebut atau kebijakan kampus tersebut. Iya. Nah, dan saya kembali beruntung juga dan saya dapat di Harvard sebagai S1. Saya mau cerita sedikit bahwa orang sering bertanya kenapa, karena sampai sekarang pun Harvard itu memberikan beasiswa ya. Dan saya selalu menggairahkan kepada seluruh orang Indonesia, kepada anak Indonesia, karena sangat sedikit memang undergraduate. Jadi S1 di Harvard itu sangat sedikit sekali. Waktu tahun saya satu-satunya orang Indonesia. Dan itu sebenarnya kita jangan pernah ragu bahwa kita harus mencoba, itu nomor 1. Dan saya mau bilang bahwa saya itu masuk Harvard karena saya orang Indonesia. Ini sungguhan. Jadi saya tulis essay, kan kita harus tulis essay. Nah, ini menarik nih, kenapa bisa lulus dari Harvard? Karena secara nilai memang nilai saya bagus, tapi orang nilainya bagus tuh banyak, bahkan banyak lebih bagus dari saya. Saya selalu bilang saya bukan orang top 10 paling pintar di Indonesia, top 20 juga pasti enggak gitu ya. Ya top 50 juga saya belum tentu gitu. Tapi kenapa? Saya menulis essay apa? Waktu itu saya menulis essay judulnya adalah The Tie to the Motherland. Kecintaan saya terhadap Indonesia. Dan mengapa saya begitu mempertahankan apa yang menurut saya adalah apa itu artinya Indonesia buat saya. Karena saya adalah campuran, ada etnik keturunan Tionghoa, tetapi saya tidak pernah merasa itulah jati diri saya. Jati diri saya adalah seorang Indonesia. Dan saya menulis di essay saya di Harvard bukan tentang essay akademik, bukan apa, tapi itulah saya orang Indonesia. Saya yakin itu kenapa saya diterima oleh Harvard. Karena Harvard, sekolah-sekolah top ini sungguhan mencari murid-murid yang tidak biasa, murid-murid yang ada yang originalitas. Original saya padahal nggak original ya, begitu banyak orang Indonesia. Tapi yang nulis. Tapi soal esainya. Cuma saya yang menulis gitu, makanya saya diterima. Tapi buat kita mungkin sekolah Jakarta,
banyak kali nggak cuma lo gitu kan. Tapi buat dia orang di Harvard, betul, wow, lo orang Indonesia betul. gitu. Makanya kita harus mencari keunikan dan kita jangan pernah lupa bahwa harus bangga terhadap apa yang kita punyai. Itu saja sih kalau dari saya sedikit boleh sharing. Saya beneran sharing, makanya sekarang pun jadi saya harus sumbangsi ke negara nih gitu. Karena kan berkat itu saya bisa diterima di Harvard. Tapi faktor lucknya udah habis belum sih Prof? Kayak dari kecil lucknya banyak banget. Faktor lucknya banyak terus. Alhamdulillah sampai sekarang ada nanti terus dibagi ke saya, gitu. Nanti bagi-bagi ya. Kita harus bagi-bagi gitu kan. Kita podcast nih sekarang tanpa dibayar ya kan. Oke, Prof. Terkait dengan sumbangsih ke negara. Ini Prof Stella ini diminta untuk ikut memikirkan terkait dengan program Pak Prabowo tentang makanan bergizi gratis. Baik. Tiba-tiba kok manggil Prof Stella ini jauh dari China sekarang. Tsinghua. Iya. Ceritanya gimana Prof awalnya? Mungkin begini saja, saya kebetulan juga merangkap, saya sekarang adalah guru besar, full professor di Tsinghua University. Dan saya mempunyai research saya adalah tentang kognitif. Jadi kognitif itu adalah cara berpikir, apakah itu manusia, artificial intelligence ataukah hewan. Dan lab saya adalah lab kognitif anak paling besar di seluruh China, juga salah satu yang paling besar di seluruh Asia. Tetapi sebelum itu saya juga sudah menjadi profesor seumur hidup, namanya tenured associate professor di Amerika Serikat. Jadi saya lulus dari S3, lalu saya postdoc. Dan saya sudah mendapatkan tenure di Amerika Serikat. Mendapatkan tenure itu sangat sulit karena itu adalah profesor seumur hidup berdasarkan. Jadi saya tidak bisa dipecat waktu itu. Tapi saya pindah. Saya itu di Swarthmore College. Swarthmore College itu adalah top 3 liberal arts university in the US. Jadi mungkin karena latar belakang itu saya kebetulan sekali sangat berterima kasih dan dihargai oleh Pak Menko Luhut Panjaitan yang meminta saya waktu kita pernah bertemu di Beijing karena Pak Menko mengunjungi Tsinghua University. Itu pertama kali pertemuan? Pertama kali pertemuan Pak Menko mengunjungi Tsinghua University, tapi waktu itu pertemuannya karena Pak Menko jadwalnya sangat padat tidak di Tsinghua University tapi di suatu lokasi di Beijing. Kebetulan Vice President University dari Tsinghua membawa saya karena saya salah satunya orang Indonesia yang guru besar di Tsinghua. Dan waktu perkenalan itu, sejak itu Pak Menko melibatkan saya terhadap pendidikan dan termasuk memperkenalkan saya terhadap Pak Presiden terpilih Pak Prabowo. Dan sejak itulah saya sangat menghargai sekali diberikan kesempatan untuk memberikan masukan-masukan sebagai ilmuwan ya. Itu faktor lah satu lagi tuh. Betul. Jadi dari pertemuan dengan Pak Luhut, akhirnya tali temali bertemulah Pak Prabowo. Betul. Dan diminta untuk memberikan masukan baik. Soal program yang sudah digembar-gemborkan itu makan bergizi gratis. Betul. Karena awalnya kan makan siang gratis. Sekarang berubah menjadi makan bergizi gratis. Apa ini kaitannya dengan rencana Pak Prabowo ya, misalkan terkait dengan membantu tumbuh kembang anak, membantu otak anak biar anak-anak Indonesia itu cerdas semua. Setidaknya nanti masuk S1-nya Harvard semua lah. Tapi sebelum sampai ke sana, Prof, kita ingin tahu dulu dalam situasi pasti pernah berdiskusi dengan Pak Prabowo. Apa sih penjelasan Prof yang bikin Pak Prabowo tuh sampai terkesima? Wow. Gitu dulu tuh. Saya nggak bisa klaim bahwa Pak Prabowo terkesima atau enggak. Tapi saya sangat menghargai Pak Prabowo bersedia mendengarkan. Iya, terkesima atau enggaknya mesti ditanyakan ke beliau. Sayanya ini cuma menyampaikan data. Tapi terus karena saya sebagai ilmuwan pasti yang saya sampaikan kepada beliau adalah data. Dan saya sangat menghargai bahwa beliau sangat mau mendengarkan bukti-bukti ilmiah. Jadi waktu makan bergizi sebenarnya ada program lain lagi nanti itu mungkin panjang lagi ceritanya. Tapi ada untuk makan bergizi yang pertama saya tanyakan sebagai ilmuwan apakah memang tujuan Pak Prabowo seperti tadi yang Mas Aziz bilang adalah untuk mencerdaskan bangsa. Jadi untuk saya tahu ini tujuannya adalah mencerdaskan bangsa dan juga menyehatkan bangsa kita. Dan untuk menyehatkan saya rasa itu sangat jelas sekali, pasti ada dampaknya ya. Jadi saya waktu itu saya fokuskan untuk melihat, tapi untuk mencerdaskan saya sebetulnya awalnya ragu juga. Apakah memang bisa mencerdaskan ya dari makanan?
Karena itu, karena saya selalu ilmuwan, saya selalu kembali kepada riset dan bukti-bukti riset. Dan saya melihat dari ternyata program makan gratis ini sudah dilakukan di beberapa negara, termasuk di Amerika Serikat. Di negara maju juga? Di negara maju, ya, di negara yang begitu maju seperti Amerika Serikat masih banyak problem bahwa anak-anak yang tidak mendapatkan makanan yang cukup untuk mereka bisa berfungsi dengan baik. Itulah kenapa ini sebenarnya kalau di Amerika Serikat adalah federal program. Artinya memang disupport oleh dari federal, tetapi pelaksanaannya karena sistem Amerika Serikat adalah dilakukan masing-masing state. Jadi mau seperti apa dilakukan oleh masing-masing state, tapi itu federal program. Jadi setiap state harus melaksanakan program makan gratis di sekolah. Jadi karena saya tahu bahwa itu, jadi saya berbasiskan kepada evidence, lalu kepada bukti-bukti. Jadi waktu saya presentasi saya ingin memperlihatkan apakah ada buktinya atau tidak. Saya tidak bias atau begini tidak, tapi saya teliti dan saya teliti ternyata ada buktinya. Jadi ada bukti bahwa penyediaan makan gratis di sekolah itu meningkatkan prestasi belajar anak-anak. Untuk usia? Nah, ini juga usianya itu yang sudah saya kumpulkan buktinya di Amerika Serikat itu dari SD, ada juga bahkan sampai SMP. Ya, yang sudah dilakukan riset-risetnya ya. Bukan berarti bahwa SMA tidak ada tidak tertingkatkan, tetapi risetnya mungkin belum dilakukan karena kan itu semua yang ada risetnya. Jadi waktu saya presentasi itu saya langsungkan dengan bukti. Ini sangat menarik, ada dari paper-paper dari yang ini. Sebenarnya kalau boleh saya sedikit ya Mas. Boleh. Apa sih namanya bukti? Ini sangat penting diketahui oleh publik karena bukti itu kadang ada salah kaprah. Kalau kita mau tahu apa itu sebenarnya bukti, kita ingin tahu apakah memang ada bukti bahwa makan gratislah yang sungguh menyebabkan, jadi causal relationship yang menyebabkan bahwa kemampuan prestasi belajar itu bisa naik. Nah, untuk mengetahui itu ada dua cara. Dua-duanya adalah perbandingan. Satu, kita bisa membandingkan yang kemampuan belajar sebelum mendapat makan gratis dan kemampuan belajar setelah mendapatkan makan gratis. Kalau setelah dan sebelumnya itu berbeda, setelahnya meningkat dibandingkan sebelum, itu kemungkinan besar makan gratislah yang terbukti, makan gratislah yang menyebabkan. Satu lagi perbandingan adalah yang diberikan makan gratis dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan makan gratis, tetapi di seluruh aspek yang lain mereka adalah grup yang sama, grup yang mirip, kecuali mendapat makan gratis atau tidak makan gratis. Nah, dari dua cara ini saya merangkum studi-studi, riset yang sudah dilakukan di Amerika Serikat dan ternyata ada cukup banyak. Berdasarkan post minus pre atau perbandingan dari antara dua grup yang mendapat makan gratis dan yang tidak mendapatkan makan gratis. Dan bahkan itu angka-angkanya cukup menarik ya. Di New York, SMP di New York ini saya langsung quote dari studinya Schwartz and Robert 2020. Itu mereka meningkatkan hasil matematika sebanyak 5,9% standar deviasi. 5,9% standar deviasi. Berarti 5,9% ada standar deviasi kenaikan dari average sebelum diberikan makan. Ini Universal Free Meal in New York Middle School. Ini di matematika. Di bahasa sebanyak 8,3% standar deviasi. Ini untuk SMP. Nah, lumayan ya. Ya. Nah, ada lagi ini School Breakfast Program di USA in general. Ini berarti sarapan nih, program sarapan pagi. Yang tadi itu dua-duanya breakfast dan lunch karena itu Universal Premium. Ada lagi yang namanya School Breakfast Program. Ini juga di USA. Ini dilakukan research oleh peneliti namanya Frisvold tahun 2015. Ini papernya bisa dilihat. Ini menaikkan hasil matematika TK dan SD sebanyak 23%. Wow. Ya. Anak lu sarapan pagi. Oke. Problemnya sarapannya apa nih? Itu ada penjelasan juga nggak tuh, Prof? Ada. Nah, makanannya apa aja tuh? Nah, itu ada juga penjelasannya adalah sebenarnya begini. Mungkin sebelum kembali ke makanannya apa ya? Mungkin kita pertanyakan kenapa? Oh iya, oke. Ya, kenapa kok bisa menaikkan tingkat kemampuan belajar? Ini kalau sebagai sebenarnya kita lihat berarti itu mekanismenya itu apa? Sebenarnya mekanismenya ada dua. Satu, dan ini cukup terkait. Satu, kalau ada makanan, anak-anak lebih mau datang ke sekolah.
Jadi dari segi absensi, itu meningkat. Tentu saja kalau orangnya hadir daripada tidak hadir, prestasi jauh lebih baik kalau hadir daripada tidak hadir. Dari itu satu mekanisme adalah absensi. Mekanisme kedua adalah konsentrasi. Kalau kita belajar kan perlu konsentrasi ya. Kalau misalnya perutnya lapar itu pasti ntar mikirnya kemana-mana gitu kan. Nah, bengong gitu. Nah, ternyata dari hasil riset itu 20% dari kalori yang kita asumsi dari yang kita makan itu 20%-nya itu dipakai untuk kinerja otak. Banyak kan? 20%. Berarti kalau misalnya kita kekurangan asumsi, berarti kinerja otaknya akan juga melemah dan berkurang. Acara gampangnya bisa tentu saja kalau perut kosong susah nih mikir, ya kan? Nah itulah kenapa kalau makan paginya tersedia, pertama udah lebih semangat datang ke sekolah. Pasti. Pagi-pagi nih udah datang, jadi nggak takut nggak kebagian. Dan jadi pagi-pagi pelajaran matematikanya jam 8 udah makan pagi ya udah harus tetap di situ, nggak ketinggalan. Udah satu. Yang kedua, karena sudah makan, ada jauh kemungkinan adalah dia bisa lebih konsentrasi. Tentu saja tidak menjamin 100% ya, tapi ada kemungkinan itu. Nah, itulah dua mekanisme yang terjadi dari situ. Perut udah kenyang, pasti datang ke kantor. Pasti datang ke kantor. Iya, pasti datang ke sekolah. Sama aja gurunya juga datang ya. Oh iya, gurunya. Karena gurunya dapat makan. Gurunya juga dapat kan. Itu dia. Terus mungkin faktor yang agak belakangan kalau buat gurunya lumayan nih hemat. Sama biar nggak buru-buru pengen cepet istirahat, pengen jajan. Tapi kalau pagi udah perut udah kenyang, udah tenang. Nah, tapi soal makanan bergizinya sih. Tadi kan itu dari ada makanannya dulu. Betul. Kenapa peningkatan karena setidaknya ada makanan. Iya, ada makanannya. Tapi makanannya apa nih? Betul. Berpengaruh nggak sih, Prof? Iya, ada. Nah, kembali ke data ya, ke bukti. Waktu ada pertanyaan apakah gizi makanan itu berpengaruh atau tidak. Nah, pertama yang harus saya tekankan, ada makanannya pun itu pasti akan ada dampaknya. Saya cukup yakin dari evidence, dari bukti-bukti yang sudah dikumpulkan. Jadi ada makanannya pun itu sudah akan berpengaruh. Nah, tetapi kalau ditanya apakah gizi dari makanannya itu akan berpengaruh, dari evidence yang ada, ini satu saya kutip dari studi di California, karena waktu di California mereka memang lihat kualitas makanannya. Jadi mereka bandingkan di state yang sama. Sekolah di California itu mereka pakai vendor. Jadi ada sekolah-sekolah yang pakai vendornya yang sedikit kualitasnya lebih tinggi, ada vendor-vendornya yang kualitasnya rendah. Dan waktu mereka bandingkan memang waktu mereka lihat hasil tes, nah ini dari satu studi yang dilakukan di 2017 ya, namanya Anderson et al. 2017 mereka dari satu studi itu mereka melihat bahwa kualitas makanannya memang berdampak 4% terhadap hasil tes lebih tinggi. Tetapi sekarang kalau kita harus the devil is in the detail ya, gizi yang seperti apa gitu, itu harus kita lakukan penelitian kembali, karena kalau kita ingin lebih tahu secara ini, karena ada kemungkinan ya yang kita bilang gizi bagus itu, ini ada satu yang paling penting kalau saya boleh memberikan input, kita sebenarnya tidak bisa bilang secara 100% pasti apa itu gizi bagus. Kita harus bisa justru tahu gizi itu bagus kalau itu memang berdampak bagus terhadap pembelajaran atau peningkatan prestasi anaknya, ada pengaruhnya. Jadi kalau misalnya kita bilang ini anaknya makannya tempe, tetapi ternyata memang ada kenaikan, itulah yang gizi bagus. Jadi kita jangan melihat harus mahalnya, harus daging, apanya, dan harus daging atau apa, tidak. Justru kita lihat itulah yang namanya penelitian ya. Jadi kita bisa lihat dulu dari yang kalau sudah tercukupi kalorinya, dari acara-acaranya begini, ternyata middle level gizi kalau sudah mempunyai dampak yang sangat besar, itu pun berarti itulah yang namanya bagus. Udah cukup. Udah cukup. Dan itu yang membuat orang mulai dari namanya makan siang gratis, jadi sekarang makan bergizi gratis dilakukan di pagi hari. Betul. Saya memang rekomendasinya pagi hari. Direkomendasi pagi hari karena kita melihat pragmatisme dari sekolah kita. Karena sekolah kita kan berakhir untuk SD ya. Untuk SMP nggak ada masalah kita makan siang karena berlanjut ya. Tapi kalau SD kita berakhir pada pukul 12.30. Jadi sebenarnya bukannya makan siang nggak bagus, tapi kalau kita bandingkan, apakah lebih bermanfaat makan pagi atau makan siang? Ya, kalau kita lihat dari mekanisme absensi dan mekanisme atensi, konsentrasi,
kita bisa langsung lihat dari segi itu tentu saja makan pagi akan jauh lebih karena kalau dikasih makan siang ya udah lewat konsentrasinya. Kayaknya kalau untuk anak SD lebih menggairahkan untuk belajar sih. Betul, kalau makan pagi. Kembali kita ke absensi dan ke konsentrasi mekanismenya akan lebih konsentrasi kalau udah dikasih makan pagi. Kalau makan siang udah terlambat. Gitu Satu poin lagi sih, Prof. Ibunya nggak repot-repot bangun pagi lagi. Nah, ibunya juga jadi senang ya. Iya. Cuma nyiapin. Iya. Ibu orang tua cuma nganter pokoknya. Iya, jadi ibu juga semangat. Nah, ayo bangun pagi biar dapat makan. Nah, jadi nggak telat, nggak ini, ya kan? Oke, Prof, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya soal kecerdasan anak Indonesia. Betul. Ya, karena kan terkait dengan gizi, terkait dengan kecerdasan anak di Indonesia. Karena kalau kita lihat riset juga tadi, karena Prof bilang soal riset itu penting. Rata-rata IQ orang Indonesia kan di sekitar 80-90. Rata-rata. Kalau kita lihat di Eropa, katanya lebih dari itu di atas 100 ya. Ini yang mau didorong juga gitu. Kenapa ya orang Indonesia kok IQ-nya segitu? Karena gizinya, atau karena memang pendidikan, kultur pendidikan kita, sistem pendidikan kita? Iya. Dari mana kita mengurai soal IQ? Iya. Pertama saya mau bercerita sedikit kalau boleh ya. Apa itu IQ test? Nah, kita memang selalu banyak terpaku kepada IQ test. Tapi saya mau bilang, yakinkanlah kita semua bahwa kita orang Indonesia adalah orang-orang pintar. Dan saya bukan berbicara berdasarkan klise atau karena memang bangga sebagai orang Indonesia, tapi berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Nanti saya akan ceritakan bukti-bukti ilmiahnya. Tapi saya mau cerita dulu tentang IQ test. Nah, IQ test ini memang disenangi oleh orang-orang. Tapi sebenarnya kalau kita tanya apakah IQ test itu memprediksi keberhasilan seseorang dalam hidup? Kembali saya akan memberikan bukti-bukti research ya. Ada banyak paper yang akhir-akhir ini meneliti bahwa tidak terbukti bahwa IQ itu memprediksi kemampuan untuk kemampuan keberhasilan seseorang dalam hidup. Karena orang tuh terus berkembang kan? Iya, itu satu. Nah, saya juga mau cerita tetap IQ test ini, IQ testnya sendiri itu kadang-kadang IQ test itu adalah tes. Jadi sebenarnya begini. Tergantung situasi pas lagi tes kali ya. Tergantung situasi pas lagi tes dan juga sebenarnya begini. Kalau kita bilang apakah ada sesuatu IQ test itu mengukur intelligence yang namanya G, general intelligence. Tetapi kalau kita teliti secara dalam di antara kami yang peneliti kognitif, konsep dari general intelligence itu sebenarnya belum terkonsepkan secara matang. Jadi begini, kalau kita melakukan IQ test itu kan measurement. Kalau misalnya kita tes, kalau kita misalnya tes ukuran darah, itu kita dengan pakai alat, itu sudah memang langsung mewakili ukuran darah, ukuran apa tinggi atau rendah ya. Tetapi konsep IQ-nya sendiri ini, konsep general intelligence yang namanya G itu sebenarnya masih warawiri kalau saya boleh bilang gampangnya gitu. Jadi tidak ada terbukti bahwa G itu beneran ada gitu. Ada yang cukup yakin, ada yang terus terang aja buktinya menurut saya belum terbukti. Jadi di suatu pihak kita jangan terlalu taruh uang semua di IQ test gitu lah. Jangan terlalu khawatir tentang IQ test. Bukannya saya boleh cerita. Ada suatu IQ dari orang kulit hitam di Amerika Serikat itu sekitar 3 atau 5 poin lebih rendah dari orang kulit putih di Amerika Serikat. Nah, apa ditanya apakah orang kulit hitam lebih bodoh dari orang kulit putih? Tidak. Kenapa? Kembali ke ada satu penelitian, ini risetnya sudah diulang beberapa kali. Anak-anak kulit hitam diberikan IQ test. Satu grup dibilang ini IQ test. Satu grupnya lagi dibilang ini tes ujian sekolah. Dua-duanya kulit hitam ya. Nah, anak yang diberikan IQ test nilai tesnya sama persis. Tapi waktu dibilang tes ini adalah tes ujian sekolah, nilai si anak kulit hitam itu cuman sugestinya aja yang beda ya, sugestinya. Iya, sugestinya aja beda. Nama tesnya aja beda. Persis itu dikasih tesnya, terus tesnya ada namanya nih. Terus yang di satu dibilang ini IQ test. Yang satu lagi dibilangnya ini ujian harian. Isinya sama persis. Cuman labelnya. Lalu hasilnya gimana tuh, Prof? Nah, hasilnya tes yang anak yang ambil tes ujian harian, padahal tesnya sama, nilainya jauh lebih tinggi.
Jadi kalau itu bukti apa? Bukti bahwa si yang mengambil tes sendiri karena mereka merasa oh ini IQ tes, saya mungkin kurang bagus, jadi dia ngambil tesnya jadi tidak bagus. Tapi dia merasa kalau ini ujian ya ujian biasa ya, ini yang dites ya yang saya udah pelajari ya saya bisa lah kerjain sebagus mungkin. Nah inilah menjadi satu juga tesnya sendiri. Ini kita jangan terlalu percaya 100% itu mengukur kemampuan kecerdasan. Karena kalau di sini tesnya sama, kenapa dibilang ini IQ tes jadi lebih rendah, ini dibilang tes ujian hari jadi lebih karena ini sekarang kan juga dilakukan masif juga di sekolah-sekolah di SMA kan untuk kalau saya terus terang saya tidak mensupport itu kita melakukan IQ tes. Prof sambil diminum Prof. Terima kasih. Iya. Minum dulu nih. Ini logonya ada Merdeka kok. Terkesima nih kita. Iya. Biar be 100% lagi. Iya, jadi saya tidak terlalu mensupport IQ test ini karena menurut saya begini. Kalau bukan selain IQ test sendiri bermasalah, konsep general intelligence juga cukup bermasalah. Perlakuan kita terhadap IQ test juga menurut saya bermasalah. Karena begini. Mau IQ-nya 80, tapi kalau nilaimu di nilai tes matematikamu di sekolah, nilai ujian matematikamu di sekolah itu dapat 100, nggak ada masalah, ya kan? Tapi kalau mau IQ-mu 140, tapi kamu males-malesan di sekolah nilainya jelek, ya buat apa kamu IQ-nya 140? Nah, jadi buat saya kita tidak terlalu banyak gunanya mengetes IQ, karena tes IQ itu menjadi pegangan terhadap sang murid dan sang orang tua dan sang guru bahwa kecerdasan kita itu mati. Kecerdasan itu adalah fix. Namanya ini ada di UNED, fixed mindset, growth mindset. Nah, jadi begitu anaknya dites IQ, ntar anaknya pikir, oh IQ saya 80, ya udahlah ngapain saya belajar capek-capek, nggak mampu. Oh IQ saya jongkok, saya tiduran aja lah. Iya gitu. Terbalik lagi juga, IQ saya 140, ya udah saya nggak usah ngapa-ngapain. Saya ngerasa paling pintar. Itulah jadi secara pragmatis pun menurut saya jauh nggak ada gunanya. Itu pernah kalau di netizen Indonesia Prof itu kan kalau kita lihat komen-komennya, pernah nggak kita ngelihat waktu teman-teman di sekolah kita kelihatan sangat pinter gitu. Tapi pas sekarang kok gini-gini aja gitu. Nah, ini bukan ngomong soal nasib ya. Tapi yang tadi saya sebut adalah otak kita, diri kita sebenarnya kan berkembang terus kan. Betul. Growth mindset kita selalu berkembang kan. Prof setuju soal itu sebenarnya. Saya setuju bahwa kita itu selalu harus berkembang. Dan sebenarnya yang paling penting adalah cara berpikir kita selalu bisa dikembangkan. Nah kembali lagi karena saya meneliti asal muasal kepintaran, the origins of intelligence. Penelitian saya membuktikan bahwa dari awal kita sudah punya kepintaran. Kepintaran kita itu adalah misalnya ya, satu penelitian saya ini adalah meneliti bayi umur 3 bulan. Ini papernya sudah dipublish. Bayi umur 3 bulan itu sudah bisa mengerti tentang jumlah. Bayi umur 3 bulan itu kalau Anda sodorkan 2 mangkok, satu nasinya setengahnya, satu nasinya penuh. Nah, ini benar penelitiannya kayak gini. Terus nanti bayinya dilepas mau ke yang mana, dia akan ke nasi yang lebih banyak. Atau benda apapun gitu yang lebih banyak. Jadi dia sudah mengerti jumlah. Nah, itu 3 bulan ya. Itu saya ada papernya sudah sangat percaya sekali karena itu sudah dipublish. Dan lalu kita kembali, loh kok gitu, kenapa kok kita ada yang anak matematikanya bagus, ada yang matematikanya tidak. Ini kembali menjawab pertanyaan Mas Asis, memang itu pendidikan kita Mas. Jadi dari segi kemampuan berpikir manusia itu, setiap manusia diberikan kemampuan berpikir yang memang sangat sangat bagus. Saya kasih contoh satu lagi. Coba kita lihat ke sekeliling, kalau yang punya di Indonesia kan banyak anak, tinggal aja lihat anak umur 3 tahun. Mereka ngomong bagaimana? Hebat kan? Pintar kan? Ngomong biasa aja kan? Kita udah bisa mengerti apa yang mereka omongkan. Bisa komunikasi lah. Padahal bahasa itu kan begitu sulit. Kita tahu dari mana coba kalau kita suruh belajar bahasa baru nih, misalnya bahasa Polandia, ya kan? Bahasa Polandia, kebetulan saya bisa bahasa Polandia. Tapi kalau misalnya Mas Asis sama Mas Angga harus belajar bahasa Polandia dalam jangka waktu 3 tahun, saya jamin nggak mungkin bisa.
Kayaknya udah banyak pikiran yang lain ya. Nah, jadi itu begitu hebatnya cara berpikir kita. Tetapi dari tapi cara berpikir itu harus dikembangkan. Jadi awalnya kita sudah punya cara berpikir. Nah, itulah peneliti seperti saya sudah tahu itu. Dan ini yang mau kita jadikan. Yakinkah kita bahwa kita punya cara berpikir yang sangat baik? Tapi bagaimana kita mengolah cara berpikir yang sudah ada sejak dini? Iya, gitu. Iya. Karena kalau kita tarik misalkan sekarang ada perdebatan juga nih Prof, soal ketika anak masih kecil itu jangan terlalu banyak dijejali apa ya? Setuju. Dengan hitung-hitungan misalkan. Tapi lebih kepada langsung diajarin nulis 3 tahun gitu. Kreativitas. Itu gimana Prof soal itu? Sebenarnya saya akan saya setuju sekali anak itu jangan dijejali. Kenapa? Karena itu secara ekonomis ya, karena kebetulan saya sebelum major saya tuh tadinya ekonom, terus pindah jadi ke otak. Tahun ketiga saya pindah gitu. Bisa lompat gini, otaknya gimana tuh bro? Nggak susah banget. Jadi secara kita begini, kalau kita secara ekonomis kita selalu apa yang sudah ada kita pergunakan. Nah, anak itu dari awal itu sudah banyak yang mereka tahu. Jadi sebenarnya kalau dijejali itu tidak ekonomis karena kita tidak menggunakan apa yang mereka sudah bisa. Tetapi kita harusnya menggunakan apa yang mereka sudah tahu dan sudah bisa. Sebenarnya misalnya tadi di matematika, yang dijejali bukanlah matematika, tetapi matematika itu bagian dari kehidupan. Nah, bagaimana caranya bisa matematika bagian kehidupan? Nah kan saya udah bilang kan anak-anak sebenarnya sudah dari bayi 3 bulan pun sudah tahu tentang jumlah. Kalau kita lagi makan misalnya kita bisa tanya, coba ini bagaimana nanti malam nenek mau datang ikut makan. Jadi kita harus sediain masak nasinya perlu lebih berapa. Nah itu kan dari keseharian sudah bisa berpikir tentang itu. Pertanyaan-pertanyaan yang relate ya diaplikasikan di keseharian. Dari keseharian, karena segala sesuatu yang kita harus hidup itu harus berpikir kan. Hidup itu banyak yang harus dipikirkan. Nah anak itu juga kan namanya juga lagi hidup, dan mereka ikut memikirkan. Itu ya sebenarnya yang paling penting. Jadi kalau sebenarnya bukan kreativitas bisa lebih saya tajamkan, karena kalau dibilang anak tuh harus belajar kreativitas, bingung gimana belajar kreativitas. Tapi yang saya dari penelitian adalah dari dini itu sebenarnya yang paling penting adalah belajar untuk belajar, learning to learn. Maksudnya apa? Learning to learn itu adalah bagaimana anak dari dini itu merasa dia punya suatu model itu dunia itu seperti apa? Dunia itu apakah membosankan? Atau dunia itu saya nunggu kalau ibu atau bapak atau guru saya kasih sesuatu saya terima, atau saya itu mau banyak bertanya, saya itu banyak ingin tahu, ini kenapa, ini begitu, ini kenapa. Kalau si anak itu terus-terusan berpikir bahwa dunia itu adalah saya selalu harus cari tahu, saya harus menentukan, nanti sampai kapanpun dia akan selalu kreatif. Itulah yang namanya pada masa dini itulah yang harus ditetapkan, learning to learn. Belajar untuk belajar. Itu yang harus kita terapkan gitu. Belajar untuk belajar. Tapi ini gue nyambung soal matematika nih sis. Boleh. Ini agak lucu sih sebenarnya kayak di tempat tinggal lah gitu, pasti di tempat tinggal lu juga ada nih sis. Pasti ada anak-anak yang disuruh emaknya belanja, dia lebih tahu hitung-hitungan soal duit. Ketika ditanya soal hitung-hitungan ini, dia nggak tahu bisa. Dikasih 5.000, nanti beli ini, nanti kembalinya segini ya gitu. Nah dia jadi hafal tuh karena keseharian. Betul. Tapi ketika dikasih pertanyaan soal matematika nggak bisa. Iya. Nah itulah. Jadi sebenarnya tugas gurunya dan tugas orang tuanya bukannya bilang lo kok bego banget sih udah kan udah. Tapi justru bilang, nah ini sama ngitung-ngitung yang tadi sama. Jadi tugas kita itulah, kalau kita menjadi pendidik harusnya kita bisa melihat apa yang mereka sudah bisa. Nah, jadi kita kasih lihat ini sebenarnya sama persis polanya, cuman kamu yang ini belum lihat, tapi sebenarnya sama. Anak jadi lihat, ngitung ini sama. Ya udah, gampang lah, saya nggak usah khawatir. Itu dia. Iya itu tuh banyak banget tuh anak-anak di kampungan gue lah gitu. Tapi kembaliannya ada risetnya juga nih mas. Oh iya? Iya ada risetnya, di Brazil itu banyak yang seperti itu. Oke. Tapi asal kembaliannya jangan dimasukin kantong. Nah. Enggak, karena biasanya kalau udah dikasih 5.000 udah ngincer tuh anak, ini pasti kembali 2.000 gue harus beli ini nih. Nah gitu. Anaknya juga ada motivasi ya. Harus ngitung jelas karena kalau ada kembaliannya buat saya gitu kan. Nah gitu. Nah kadang juga belajar kenapa tuh mas, jadi anaknya kalau ngerjain soal matematika jadi
agak membosankan atau nggak ada, karena nggak ada motivasi. Mau ngitungnya benar, mau ngitungnya salah ya paling dapat nilai ya bodo amat gitu. Tapi kalau dia, nah kalau kamu nggak bisa ngitung bener nanti susah dapat duit jajannya gimana gitu. Nah itu kan lain lagi. Tinggal aplikasi aja di pendidikannya gimana tuh. Betul. Prof, lanjut ke soal sistem pendidikan. Iya. Nah ini nyambung nih. Nyambung. Ini karena sih dulu pernah rame soal anak Indonesia itu selalu banyak ketika dikasih ujian itu pilihan ganda atau multiple choice ya, dibanding esai. Sampai ada salah satu dulu tweet itu yang rame, seorang artis itu harusnya kalau mendorong anak Indonesia lebih kreatif, harusnya perbanyaklah ujian yang esai. Itu akan menumbuhkan anak lebih kreatif gitu dalam otak. Prof setuju itu? Kalau saya secara gamblang sih mungkin iya ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari bukan saja tesnya, tetapi mungkin yang paling sulit atau yang masih kurang itu memberikan pengertian kenapa untuk sang anak itu harus belajar. Karena saya meneliti cara pemikiran manusia, termasuk cara belajar ya, tapi bukan hanya belajar di sekolah, tapi belajar macam-macam. Jadi saya selalu mengambil perspektif dari seorang anak. Kalau kita sebenarnya yang paling susah itu untuk anak ini nggak kepikiran buat apa saya belajar, buat apa saya ujian bagus motivasinya gitu. Itu ya. Iya, dan juga kadang guru alasannya tidak. Alasannya perlu dijelaskan. Why-nya itu. Perlu dijelasan. Jadi karena anak-anak itu sebenarnya pintar dan mereka coba kan kalau kita orang tua sering bilang kalau main aja semangat ya. Padahal bukannya begitu ya, main itu juga banyak belajarnya. Saya ada riset tentang main yang disupport oleh Lego Foundation, nanti itu suatu saat kita bisa cerita lagi playful learning itu sangat important. Tapi ternyata bukan itu. Jadi anak tidak bisa melihat kenapa saya harus nilai bagus, kenapa saya harus belajar. Nah ini mungkin harus dipikirkan nih kepada guru-guru dan orang tua, buat apa saya belajar bagus? Nanti kalau dibilang ya supaya kamu bisa dapat pekerjaan bagus, ntar dulu lah saya mikirinnya gitu. atau harusnya dijelaskan kenapa mau punya pekerjaan bagus gitu ya. Kalau saya sih saya selalu bilang begini, kita itu perlu belajar karena nanti kalau kita punya prestasi yang bagus, kita akan lebih punya pilihan di hidup ini. Jadi kita bisa lebih banyak memilih kita nantinya mau jadi apa. Kita yang milih. Kita yang pilih. Anak itu kan bisa diajak diskusi untuk reasonnya begitu. Apa bisa, Prof? Untuk bisa berpikir panjang gitu. Kalau orang tua kan udah punya background yang banyak. Gitu. Atau anak itu apakah bisa diajak diskusi? Why-nya itu apa perlu dijelasin detail? Kamu harus begini. Nah, itu anak itu bisa. Tetapi itu kembali juga harus dibiasakan. Kalau coba kita ingat-ingat lagi, pernah ingat gak Mas Aziz sama Mas Angga punya anak gak? Ya punya ya. Masih ingat gak waktu anaknya umur 2,5 banyak banget nanyanya, kenapa saya harus tidur sekarang? Ini yang lagi saya rasakan. Oh lagi rasakan ya. Nah anaknya umur 2 ya. Iya. Anak ini pasti nanya, misalnya anak saya, kenapa saya cuman boleh ke supermarket bareng? Terus kenapa saya kok cuman terus saya bilang kamu cuman boleh beli satu yang kamu mauin, permen kah atau coklat kah atau cuma boleh satu. Dia nanya loh kok kamu belinya banyak, kamu belinya begini, kenapa saya cuma boleh satu? Nah, kalau misalnya kita cuma jawabnya, nggak usah nanya banyak-banyak deh, emang begitu gitu. Ya anaknya juga nanti belajar bahwa jangan nanya-nanya. Tetapi kalau kita jelaskan, ya sebenarnya saya belinya yang untuk saya pribadi cuma satu, tapi untuk yang lain itu begini, makanya saya ini atau makanya kamu juga dapatnya satu, atau terus terang aja memang sih untuk saya pribadi ada 3, kalau gitu fair juga ya buat kamu ada 3 gitu. Nah anaknya jadi terbiasa berpikir dan bertanya mengapa. Jadi itu memang yang dari awal why. Tapi sebenarnya kadang satu kali nggak ngerti pun nggak apa-apa ya. Tapi kalau anaknya merasa orang tuanya dan gurunya tuh mau bercerita, lama-lama anaknya ini ya, ibu saya atau guru saya tuh mau loh kasih tahu saya. Jadi mungkin saya tidak mengerti kali ini, tapi nanti masa depan saya akan lebih mengerti gitu. Jadi kembali tadi ke pertanyaan yang apakah saya setuju dengan tes itu? Memang esai mungkin lebih ini ya, tapi
Tetapi kembali lagi mungkin yang harus ditekankan adalah kita lebih menyemangatkan anak-anak kita, satu, untuk melihat secara systematic thinking. Kenapa kita belajar sekarang, itu gunanya nanti untuk apa? Yang kedua, alangkah baiknya kalau kita bisa sedikit demi sedikit memperlihatkan koneksi antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lain. Misalnya kita belajar matematika itu banyak koneksinya dengan biologi, dengan hidup keseharian, kimia, dengan fisika, dengan kimia. Semuanya itu ada konektivitasnya. Nah, sementara ini yang paling banyak dirasakan oleh para pelajar, apakah itu anak atau mahasiswa, itu sebenarnya sepertinya setiap mata pelajaran itu banyak sekali. Terus nggak ada, jadi semuanya bisa 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100. Nanti saya mesti ingetin semua. Terus nggak ada hubungannya sama yang tadi, nggak ada hubungannya gitu. Senin sampai Kamis sudah hafal tuh. Senin apa mata pelajarannya? Iya, tapi kalau misalnya kita lihat ini ada hubungan sama ini, ada nyangkutnya sama ini, ada nyangkutnya sama hidup kamu, ada nyangkutnya sama uang jajan kamu, ada nyangkutnya sama kamu sehat atau enggak, apakah kamu boleh tidur lebih malam atau enggak, itu loh biologi, itu ada biologi, itu ada hubungannya dengan itu kita jadi lebih, pengetahuan itu bukannya ini saya, ini pengetahuan, jadi saya harus ke situ, tapi pengetahuan ini bagian dari hidup saya. Itu gimana caranya? Itu yang belum diimplementasikan. Belum. Jadi kalau misalnya tadi nyambung di sisi soal kenapa sih dulu banyak teman-teman kita yang ranking 1, terus pas ketika di masa depannya gitu biasa aja. Betul. Karena biasanya si ranking yang biasa ranking 1 itu hanya biasa pengulangan. Nah, kayak gue rankingnya kan di 20-30-an ya sih. Aduh, saya harus ngomong apa? Ya maksudnya ada pengakuan nih. Gimana mau masuk Harvard? Nggak bego juga sih, tapi karena nggak bisa menghafal secara pada saat itu ya. Tapi ya alhamdulillah bisa jadi wartawan gitu, bisa kan dengan kemampuan yang harus bisa lompat-lompat gitu. Artinya jadi kita melihat, oh ternyata baru saya sadar tuh Prof, oh ternyata dulu dia hanya bisa menghafal. Betul. Nah sedangkan saya hanya memperhatikan terus mendapat pengembangan gitu loh. Nggak tahu ini saya bener apa nggak ya Prof? Perlu di riset kayak. Oke, Prof lanjut soal ini Prof, masih terkait dengan pendidikan. Artinya dengan kalau kita tarik dari diskusi kita di depan itu kan soal makanan bergizi, soal pendidikan. Itu betapa pentingnya kan sebenarnya negara invest di SDM. Betul. Ya kan? Setuju. Kalau kita lihat di negara-negara lain kan di China, India, Jepang, negara tetangga Malaysia dulu invest SDM itu kenceng. Prof ngelihat apa yang sudah dilakukan nanti di Pak Prabowo ya dengan makanan bergizi ini sudah pas berarti jalurnya. Saya rasa sangat pas sekali ya. Untuk basic ya. Setidaknya apa yang sudah dilakukan sekarang kan dengan ada banyak beasiswa LPDP segala macam itu kan juga sudah banyak dilakukan. Seberapa penting sebenarnya untuk investasi SDM bagi negara? Investasi SDM bagi negara itu adalah yang paling penting. Kalau yang saya lihat bukan persepsi saya sendiri, tetapi dari evidence kembali saya sebagai ilmuwan, kita lihat bukti-bukti dari seluruh yang ada terjadi di dunia ini. Setiap negara maju, mereka maju bukan dari mereka kaya sumber daya alam, tetapi mereka kaya dari sumber daya manusia. Kalau kita pikirkan negara Belanda yang begitu kecil, sumber daya alam satu pun tidak punya ya. Tanah aja nggak punya ya. Tapi terkenalnya Holland Bakery di sini. Itu juga banyak nama ya. Ya tanah pun nggak punya. Nah itu juga Holland Bakery kan berarti sumber daya manusia bisa bake dengan ini ya. Nah tanah pun nggak punya, tapi mereka begitu sumber daya manusianya begitu. Jadi kalau saya akan sebutkan macam-macam ya. Belanda, Israel, Taiwan, Singapura sih. Semuanya tapi Amerika Serikat itu punya sumber daya, tapi sumber daya yang paling ini adalah sumber daya manusia. Jadi seluruh negara Eropa hampir sama sekali, jarang sekali yang punya sumber daya yang sangat kaya. Semuanya adalah kembali kepada sumber daya manusia. Itulah sumber daya manusia yang memang harus dipentingkan. Kalau kita lihat dari perkembangan Korea Selatan, Jepang, Korea Selatan dulu jauh lebih miskin dari Indonesia. Sama miskinnya dengan Korea Utara. Apa bedanya Korea Selatan dan Korea Utara? Sumber daya manusianya, riset dan teknologinya itu yang dipentingkan. Jadi itu sangat penting. Itu saya kira semua sudah tahu ya. Mungkin kalau saya boleh program-program yang sudah ada dilakukan sekarang yang akan berkembang di pemerintah ke depan, saya sangat senang sekali melihat bahwa memang arahnya ke sumber daya manusia.
Ada lagi program lain untuk membangun SMA unggul yang kebetulan juga saya sangat appreciate sekali sedang diminta oleh Pak Prabowo untuk melakukan program SMA unggul. Nanti mungkin itu saya nggak cerita panjang lebar, tapi di masa lain bisa saya cerita. Berarti nanti harus kesini lagi. Pasti dong. Alhamdulillah. Gitu. Tapi memang jadi penting sih kalau ketika melihat ya negara yang paling dekat Singapura gitu, dia nggak punya sumber daya alam. Betul. Tapi sumber daya manusianya tuh kayaknya sampai ada julukan Crazy Rich tuh banyak di Singapura. Berarti kan sumber daya manusianya tuh keren-keren ya. Iya, betul. Membangun banget gitu. Iya, betul. Bahkan Prof sendiri dapat beasiswa di Singapura. Iya. Kan. Mungkin kalau boleh ya, saya ingin karena kita selalu melihat secara sistem. Iya. Nah, satu dari kelemahan kita untuk membangun sumber daya manusia adalah sistem pendidikan kita ada yang kalau saya boleh mohon maaf agak jujur, ada kesalahpahaman apa itu pendidikan. Nah, kalau kita boleh secara sistem, sebenarnya ada perbedaan antara pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar itu adalah belajar pengetahuannya, jadi learning about the knowledge itself. Nah, tetapi pendidikan tinggi itu adalah learning how to create knowledge. Belajar untuk bisa membuat ilmu-ilmu baru. Nah, yang sementara ini, yang kebanyakan pola yang kita sebagai masyarakat Indonesia berpikiran itu adalah pendidikan tinggi itu tidak beda secara kualitas dari SMA. Cuman lebih sulit. Itu salah besar. Itu salah besar. Hanya spesifik aja kuliah itu. Iya, itu salah besar. Pendidikan tinggi di universitas itu adalah di mana sang pengajar meng-create knowledge yang baru. Itulah namanya kenapa pengajar, dosen itu adalah riset. Dan yang belajar itu belajar untuk bagaimana dia bisa meng-create ilmu-ilmu baru, meng-create pengetahuan-pengetahuan baru. Itu harusnya ada paradigm shift dari pemikiran kita seluruh masyarakat Indonesia. Jadi bukan pemerintah saja, tetapi ini justru dari kita semua harus berpikir inilah yang perlu kita, yang masih sama sekali tidak ada. Jadi kita secara pendidikan dasar ya sebenarnya akses sudah cukup bagus, nanti kualitas harus diperbaiki tentu saja, terutama sekali kualitas guru ya. Tetapi satu yang sama sekali mungkin masih belum disadari, dan saya kalau boleh mengambil kesempatan ini menyemangati kita semua untuk mulai berpikir bahwa pendidikan tinggi itu adalah untuk mengkreasi ilmu baru. Jadi kalau kita kata apa itu riset? Riset itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang kita belum tahu. Nah, riset itu bukannya orang nerdy terus baca buku terus di summarize, itu bukan riset ya. Riset itu selalu punya pertanyaan. Itu selalu gambaran general banget ya, orang nerdy baca buku. Iya, gitu. Tapi sebenarnya riset itu adalah suatu ingin menjawab pertanyaan. Di dunia ini banyak pertanyaan, termasuk di ekonomi kita. Pertanyaan satu, apakah bagus kita kasih makan bergizi? Itu bisa di riset. Pertanyaan satu lagi, mau makan bergizinya, gizinya seperti apa? Itu tinggal di riset. Kurikulum apa yang bagus untuk supaya anak Indonesia menjadi lebih cerdas, PISA skornya lebih tinggi. PISA skor saya setuju itu harus ditinggikan karena kita parah sekali PISA skornya ya. Itu seperti apa? Semuanya itu bisa di riset. Kita harus teknologi seperti apa yang bisa mengolah nikel kita, itu berdasarkan riset. Itu pertanyaan, itulah riset. Seluruh riset ini, pertanyaan ini, knowledge creation ini harusnya terjadi di universitas. Tapi Prof, sebuah riset itu dianggap tidak menguntungkan seperti startup. Kenapa tuh? Iya. Ini kembali lagi karena kita masih padahal kan sebenarnya sama-sama menguntungkan gitu loh. Sangat menguntungkan. Iya, ya terima kasih nih Mas Angga udah kasih tip nih ya. Saya memang sering cerita akhir-akhir ini kalau karena riset itu kan masih kurang jelas kadang-kadang ya. Jadi saya mau kalau boleh dengan para pemirsa share sedikit. Riset itu sebenarnya sama dengan startup. Tetapi presentasi kemungkinan kegagalannya jauh lebih rendah dibandingkan startup. Gitu. Nah, apa itu startup? Startup itu kan orang punya ide dan berjanji nih akan ada penghasilan, return of investment di depan. Jadi orang-orang pada percaya, oke, kita kasihlah uang untuk kamu
di dalam sesuatu jangka waktu kamu akan bisa menghasilkan yang kamu janjikan tadi, ya kan? Kita tahu startup kita sebenarnya cuma 10% loh yang jadi, ya kan? Tapi orang semua semangat kalau namanya startup, tapi kalau riset nggak mau gitu. Tapi startup itu juga sama. Kita punya hipotesa, kita punya pertanyaan itu kita berikan jawaban sementara hipotesanya, lalu kita riset itu. Dan nanti itu akan ada hasilnya, jadi jawaban dari pertanyaan itu. Jadi kemungkinan gagalnya itu bahkan jauh lebih rendah. Kita akan mendapatkan jawaban, mungkin jawabannya tidak sama seperti yang hipotesa, tapi itu bukan kegagalan. Kita mendapat jawaban yang berbeda. Misalnya kita ingin tahu apakah untung untuk bisa apakah lebih baik makan pagi atau makan siang ya. Ini kita bisa riset, kita bandingkan mana yang lebih lebih meningkatkan prestasi makan pagi atau makan siang. Nah, ternyata setelah dibandingkan makan pagi peningkatan prestasinya aja sama, misalnya ya sama dengan makan siang. Saya rasa tidak akan sama, tapi sementara ini asumsi kita misalnya sama, tetapi cost untuk makan pagi lebih murah daripada cost untuk makan siang. Nah, jadi kalau kita ukur hasil riset kita itu bisa men-save uang negara dengan hasil dampak yang sama, dampak yang begitu kita untuk menjalankan itu dengan cost yang lebih kecil. Itulah yang menjadi itu. Kembali gizinya seperti apa? Perlukah gizi yang mahal? Perlukah daging? Ternyata setelah dilihat, dikasih makannya sayur dan tempe, ternyata hasilnya sama dengan dikasih daging. Ya udah kita sayur karena sama tempe juga aja. Tinggi protein. Tapi boleh dong sekali daging, Prof. Boleh jangan. Boleh. Nah itulah kenapa riset itu sebenarnya bisa kalau bisa saya tekankan, hasil riset itu bisa mengefisiensikan cost dari segala macam kebijakan-kebijakan. Ayo membiayai riset di Indonesia ya Prof ya. Betul. Oke. Prof, terima kasih sudah sharing banyak. Tentu banyak hal yang seharusnya bisa kita lebih bahas lagi. Elaborasi. Tapi kita satu-satu dong biar Prof datang lagi. Amin. Terima kasih. Prof, terima kasih ya Prof. Sama-sama. Sukses terus karirnya. Semoga tadi obrolan kita nih banyak yang tercerahkan lah sahabat Merdeka ini. Dan banyak manfaat. Amin. Terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih sahabat Merdeka. Terima kasih sahabat Merdeka. Nah itu sobat ya, Profesor Stella Christie dia memberikan data-data penelitian ilmiahnya ke Presiden Pak Prabowo, di mana yaitu masuk logika ya, gimana anak-anak mau berpikir jika perutnya lapar, akhirnya pikirannya kemana-mana ya. Dan tadi bagaimana Stella Christie juga memperkenalkan dirinya, dia lahir di Indonesia dan bagaimana perjalanan sampai dia menjadi profesor ya di Amerika, bahkan di Cina menjadi guru besar ya, Tsinghua University, di mana Tsinghua University itu ternyata kampus terbesar dan terpopuler di Cina. Xi Jinping, tokoh-tokoh besar Cina ternyata banyak lulusan dari Tsinghua University. Wah, sangat prestis banget ya. Yuk sobat, tanggapi di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.